Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita selaku orang beriman tentu semuanya menyadari akan tujuan kita diciptakan di atas permukaan bumi ini. Setiap orang yang mengaku orang beriman, nyo tentu na dasar-dasar lidahnya pakan kita berani mengatakan diri kita adalah orang yang beriman. Tentu yaitu orang-orang yang membenarkan, percaya dan menerima dengan senang hati ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang dibawa oleh Rasulullah, hana musapufi yang kita ingkari, mantung tak terima. Nyo karena dasar-dasar iman daripada kita. Adapun apabila hana mudunganku, andai kata ada orang yang bertanya kepada kita, pakai drone sedikit pegah drone ulung beriman, dan jawaban kita tidak ada, hana luluh pokoknya ulung beriman, nyo mungkin perlu kita kaji kembali, apakah kita betul-betul orang beriman atau tidak. Harus ada dasar, dasar kita nyo ulung beriman, yaitu minimal, paling kurang kita nyo tatip akui, tapi betul kita imani dan tak terima dengan senang hati umat yang kaneba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita, Rasulullah menurut Allah bagainya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa manusia dan bahkan seluruh makhluk tidak jadi dengan sendirinya. Kanjeng kedau nah suatu zat tukang wujud makhluk-makhluk tersebut. Setelah kita mengakui bahwa ada satu zat yang menciptakan segalanya, kemudian Rasulullah mengajarkan juga kepada kita bahwa yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akui kita bahwa yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perusilun yang berbahagia. Kitanya selaku orang beriman, karena kitanya percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan punya satu hikmah, yaitu supaya manusia, katakanlah dan jin, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana yang difirman oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk supaya mereka menyembah kepada-Ku. Dan mandum-mandum gedanya yang kamu mengaku orang beriman tak akui juga, tak duku bahwa kita wajib menyembah Allah, bahwa tujuan hidup kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pertanyakan kepada pribadi kita masing-masing, kenapa puronyo gitanyo lalu bahkan gitanyo beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya tanpa didasari oleh ilmu agama yang cukup,
maka handa depu le kitanya. Sekedar terdepu memandang bahawa menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melaksanakan salat 5 waktu. Tak begitu ibadat kepada Allah cuma untuk pupuk sembahyang 5 waktu. Tak begitu jauh masjid hanya 3 Jumaat 3. Nyo apabila hana ilmu pengetahuan agama ke dalam dada kita. Dan nyo yang kenyataan yang kita nyokalan dalam keseharian kita nyo. Kita mengakui bahawa masjid itu hanya untuk 1 Jumaat sekali. Tetapi ketika kita mau belajar, tatem jaga, tatem murno ilmu agama, tatupu kuta fungsi masjid, fungsi yang berbahagia. Maka tujuan kita yang diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah. Menyembah Allah. Hikmah. Walaupun kan tujuan tak hinan tafsir dengan makna hikmah. Maka oleh karenanya untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah, kan handatem semua Allah datem dan umumnya katanya orang Aceh detik ibadat mantung tak begah tem. Mantung katanya siap untuk beribadah, bak tak begah. Tetapi yang kenyataan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehingga hal-hal yang lainnya. Maka oleh karenanya yang kata depu kita bahkan dalam Al-Quran Allah ada pegang. Semayang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan lainnya ibadah nada semayang selalu nada puput ibadat-ibadat yang lain, namun perbuatan keji dan mungkar tetap manteng terbubut. Tidak kalah orang yang melakukan korupsi, orang yang semayang, orang cuma-cuma orang semayang, dan hal-hal yang lain yang merupakan kezaliman yang terjadi di atas muka bumi. Yang dinang doa Islam yaitu dilakukan oleh orang-orang Islam, dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan salat. Namun putar penyebabki kiban cara atas semayang lainnya sehingga sang-sang hana butoi sang-sang kalau lagi dipegah oleh Allah semayang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang perlu kita koreksi bukan ayatnya, tetapi bagaimana kita melaksanakan salat. Maka risilon yang berbahagia. Suatu ketika Syekh Hatim Al-Asam, salah satu ulama sufi, pada masanya ditanya oleh Firaun. Ditanya oleh orang yang hanya memiliki ilmu fikih, tasawuf hanya sekedar tidak mendalami ilmu tasawuf, tauhid, fikih dan tidak mendalami ilmu tasawuf. Jadi hanya hukum tentang hakikat. Sehingga ditanya oleh orangnya, wahai Syekh, pakiban cara drone semayang. Karena Syekh Hatim Al-Asamnya urus sufi dan caron datang dalam masanya. Setiap perdebatan orang yang ingin menolak kisah dengan Hatim Al-Asam yang mantu kalau hanya lawan. Jadi pakon rupanya iblis datang hati Hatim Al-Asam. Waktu tanya oleh urung, pakon Syekh drone waktu mendawang dengan urung, selalu drone yang menang. Dia jauh oleh Syekh sabuh rahasia. Putar rahasia apa? Lalu waktu berhadapan dengan urung dalam satu masalah, yang dalam adelon adalah dibancara oleh lawan bicara lonnya ku yang dipegahnya budo ya tadi. Lo mohon ba Allah ku yang dipegahnya bubekna yang salah. Ia mengatakan bahwa salah apa yang dipegah oleh lawan bicara lonnya. Maka oleh karenanya Allah memberi itu ilmu kepada Syekh tersebut, kepada Hatim Al-Asam, bagaimana cara menyelesaikan, cara tepat ada yang salah yang dipegah oleh lawan bicara kitanya bunuh. Menyagedanya kan walaupun butuh yang dipegang oleh lawan bicara kitanya tetap akan kami cara untuk tamu kilah iban cara kitanya yang butuh. Tapi Hatim Al-Asam bermenang. Ia datang iban cara yang dipegangnya ada jempek salah. Yang sepintas kisah tentang Syekh Hatim Al-Asam. Maka kembali kepada pertanyaan bunuh ketika ditanya, "Pakot iban cara drone semayang?" Pun dijawab oleh Syekh. Lon semayang dengan 2 buah wudu. 2 tunggu semayang, 2 buah suci, 2 buah wudu lu semayang pegang. Sehingga terkejut, orang yang semayang mula terkejut, hantam dah dengar dalam semayang 2 buah wudu. Bahkan yang dapat dalam ilmu fikih ditanya, tunggu wudu siapa? Bahkan siapa wudu bisa untuk banyak salah. Tapi oleh Syekh Hatim Al-Asam dia pegang
Nu semayang dengan dua buah wudu. Dah teman dua buah wudu. Wudu yang pertama itulah wudu yang kita lakukan. Wudu lagi yang kita yang puput, dua thau kulit basah. Dua thau kulit basah. Itu rah muka, niat rah muka, rah jaro sampai oleh rah kaki. Nyan wudu yang kita lakukan biasa. Nyan adalah untuk pesuci lahir pegah oleh Hatim Al-Asam. Nyan wudunya dengan darah muka hatim lihat dengan darah muka paling-paling leh muka, dengan darah jaro paling-paling hitam leh jaro, darah kaki paling-paling hitam leh kaki. Nyan pegah oleh Hatim Al-Asam. Maka nasabah tu wudu yang sangat penting pegah oleh Hatim. Uta sabah tu wudu yang sangat penting pesuci hati. Ngampu tak pesuci hati. Na padu-padu hal pegah oleh Hatim Al-Asam. Yang pertama, bersuci hati kita dengan cara harus adanya penyesalan dalam jiwa kita bahwa kita telah meninggalkan kebaikan. Kan penyesalan kata puput kesalahan, bukan. Kan giyu menyesal kita karena tak puput sebuah dosa, bukan. Tetapi karena han sempat tak puput sebuah kebaikan, giyu sesali dalam hati kita. Menyesal lon telah lon uronyo Jumaat inohan uro kan hana merupak baca Quran sabah ayat narasa menyesal lon telah lon uronyo Jumaat karo menjak masjid hana tinggal menculak pe RM5,000 api untuk tak sumbang untuk pembangunan masjid tanyo, merasa menyesal. Jadi boleh ada dengan cara pertamanya dalam hati sehingga ubena kebaikan akan terkejar. Uronyo kita tinggal kepada buat kebaikan sehingga kita akan tak kejar kebaikan yang kebacaran nak merupa. Tapi yakinkanlah han terkejar le. Apa yang kata tinggalkan uronyo sehingga han le. Sehingga han rupa buat le sehingga. Golong tete sehingga akan harta lo untuk kita sumbang. Maka oleh karena demikian harus adanya penyesalan karena telah meninggalkan kebaikan. Nepegah bawa cerita. Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah nasabah kebun kurma yang sangat subur datang. Kurma yang paling subur, warnanya paling mangan adalah kurma Sayyidina Umar. Dalam kebun Sayyidina Umar nama Ta'ir, imam raya subur datang. Sehingga bahasa Bauro Sayyidina Umar niat keliling, niat kontrol, niat rawu-rawu hiron, niat kalam kebun kurma kiban. Sehingga bahasa Bauro yang bahawa tengok Sayyidina Umar nuwo dari kebun berumpak dengan sebuah rombongan para sahabat yang lain. Wadah lagi kena berangkat bahasa sebuah acara ataupun kena tengah di bahasa sebuah acara. Tinggal tanya, wahai rakan-rakan lo, sahabat-sahabat lo, panen urun pekat. Sehingga dijauh oleh para sahabat yang lain, kamu wajah sembahyang jamaah asar. Wajah sembahyang jamaah asar. Terkejar Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeanggap musibah oleh Sayyidina Umar, han sempat melaksanakan salat berjamaah asar karena bunuh lalai dia kalau kubun kurma. Dapat banding dengan masa jino kita jino naju han lalai tadi punya jamun han agak tinggi. Beda pegah ada nyon tu dapat Sayyidina Umar bila dia ke mana? Wajar mentang bawa tanya. Tetapi karena Sayyidina Umar pun merasanya adalah sapoh kebaikan yang ditinggalkan, maka pun sebut bahwanya, wahai para sahabat-sahabat lun memandu mereka-rekan lun, uronyo lun musibah raya, lun gara-gara kupon kurmanyo lun tinggal jamaah, ketinggal tinggal jamaah, hana sadari hana nete, emang hana nete bahwa kait tamong wate asa tinggal jamaah. Maka oleh karenanya sebagai tebusan daripada kesalahan lunnya, nyan kebun kurma lun yang sangat indahnya lun wakaf kepada fakir miskin. Hana yang paling indah, yang paling subur kebun kurma yang atas Sayyidina Umar. Tetapi karena puput sebuah kesalahan, kira kesalahan gerone lu wakaf kepada fakir miskin. Nyan sebagai tebusan dipuput karena ditinggalkan kebaikan muno. Maka usilun yang berbahagia. Kita yang matangnya kesempatan. Nah harta ada batu infak, nah harta ada batu. Nah kesempatan budaya salat jamaah.
tak dengar suara azan berkumandang, maka harus tak bertamung dalam jiwa katanya bahawa masjidnya bukan untuk satu Jumaat sekali. Masjid adalah tempat ibadah. Masjid bahkan kita duduk katanya dalam masjid. Tak itikaf berada dalam masjid. Tak tebik luar masjid untuk tiada dunia, hanya sebatas untuk dapat hidup itu nak teruk kepada akhirat saja. Maka oleh karenanya tingkatkan hal-hal yang demikian. Baik sampo le katanya tak tinggalkan. Munyo tak tinggalkan katanya. Dan tiga dah tinggalkan, tinggal. Tiga dah tinggal je. Tak berapa contoh dah jilid katanya tak mula zaman. Tak semayang subuh berjamaah juga. Tengok dah jalan. Kata cak sikapnya akan tak semayang berjamaah subuh selalu. Tetapi ketika kasabah watai dan tinggalkan, nyo akan tinggal. Kabiasa tinggal hanali semayang berjamaah subuh. Persilun yang berbahagia. Itu yang pertama. Yaitu menyesal telah meninggalkan kebaikan. Yang kedua, dipegang oleh Hakim Al-Asam, tarfu hubbid dunya. Pusuci ada dengan cara tinggalkan cinta dunia. Baik galak keduanya, baik tangut keduanya, baik tak tiup keduanya. Cuman kiban cara baik kacok dunia, adanya udip tepi dalam dunia. Tentu perlu katanya duku oleh putar definisi daripada dunia. Singkatnya mentang dunia adalah sesuatu yang hanya bermanfaat kepada akhirat. Itu dunia. Hanya manfaat ke akhirat. Tidak mesti berbuat dosa. Hanya manfaat kepada akhirat. Sia-sia ini dunia. Sia-sia pun yang mentang hanya manfaat menguntungkan katanya untuk akhirat. Itu dunia. Dinyan makna dunia. Jadi kita tinggalkan yang dalam dari baik nale dalam hati kita nyo gleh hati. Itu yang kedua. Bahkan berpegang menang. Karena uranyo kita nyo tak serupa. Rela tak apa urang rela tak pegadah nyawa urang rela tak hilangnya agak uranyo karena cinta dunia. Kita nyo uranyo tak cuma-cuma, kita nyo uranyo tak merampak karena cinta dunia. Dan lain-lain sebagainya. Mandum bersumber daripada cinta dunia. Kemudian selanjutnya adalah tarku hubbi riyasah, meninggalkan cinta kepemimpinan. Hanjeunna sagai-sagai dalam hati kitanyo harap kepada memimpin. Harap kitanyo kepada je kepemimpin. Nyo yang payah terpilih dalam jiwa kitanyo. Bahkan kehinan akan membawa masalah yang sangat besar. Jangankan kepada pribadi kita nyo, untuk umat, untuk masyarakat secara umum akan berefek negatif. Berefek daripada kita nyo cinta kepada jet ke pemimpin. Maka pemimpin dalam Islam adalah orang yang ditunjuk, orang dipilih jet ke pemimpin. Berbeda dengan pemimpin kita nyo, uranyo. Namun kepada juga teman tanya utip dalam negara yang lagi rupa. Jadi kita ikuti kibar perkembangan yang dengan tujuan kita tetap akan menjalankan secara Islam, hukum-hukum Islam secara kafah, namun mungkin masa padu-padu masa itu mungkin akan terus. Persilun yang berbahagia. Jadi cinta kepada pemimpinnya bahaya. Tak di antara ini bahaya. Katakanlah ketika kita golong je ke pemimpin, masyarakat didukung kita diangkai kita untuk je ke pemimpin. Jadi bawa telepon mungkin tanya hanya butuh modal untuk pemimpin. Hanya butuh modal karena masyarakat yang mungkin puik tanya sebagai pemimpin. Namun ketika kita merasa enak, mereka nyaman dalam memimpin karena hal-hal yang kita tolak, lebih-lebih nyo jamun. Dumpu aja kita tolak, pasal datang dumpu aja. Saya datang mudah dekat orangnya untuk tak semungut, mudah dekat untuk katanya cuma-cuma dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika merasa nyaman dengan hal yang demikian, periode akan datang katanya hendak tinggal. Periode akan datang katanya akan tak ikut jalan lah, dongeng lah, mangat rupaji. Beroje halau tim hana rutumo, rupaji mangat. Wadah tak ikut beroje hana butuh modal. Tak periode kedua nyo barang kadung habis modal pokoknya tanya siap untuk tak ikut rudai sebagai pemimpin. Siap. Nyo fakta yang tak kalah. Jadi tak kalah rata-rata lagi nya. Ketika kamu merasa nyaman, barang kadung mentang habis peng siap tanya jadi pemimpin. Lepas periode kedua merasa mangat lah. Mungkin ada aja tamat sebuah periode itu siap sih tanya.
Barang kampung cara siap leknya untuk pokoknya buji pemimpin. Nyo bahaya. Ketika kanannya dalam jiwa kita nyo, efek yang pertama adalah ibadat kita nyo bermasalah. Ibadat kita nyo harus buat balik. Dung hana tak pimpin negara, hana tak pimpin kecamatan, kampung dan sebagainya, tak pimpin keluarga macam sibuk kita nyo. Hanta temung ibadat kepada Allah. Bahkan tak pimpin pribadi kita nyo sendiri pun sibuk. Hanta rumpok ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dan pimpin negara. Ursilun yang berbahagia. Kemudian selanjutnya tarku hubbil mahmadah. Jadi dianjurkan kepada kita untuk pilih hati daripada cinta dipuji. Baik galak tanya dipuji oleh kau. Baik dipuji dari segi ibadah, dipuji dari segi penampilan, harta dan sebagainya. Galak kita tanya dipuji akan binasa. Tanya Jumaat tajak masjid. Nah rasa-rasa lah penting nyo sang lu mantu mi kada lu hebat lu. Cuma lu yang lagi nyo. Padahal hana kau puji. Nah, dan lain-lain sebagainya. Munyo galak kita nyo dipuji, nyo akan timbul masalah yang lain, timbul ujub dan timbul ria dan timbul masalah-masalah yang lain. Dan kita nyo akan berkecil hati ketika hana sau pujo kita nyo timbul. Dan ketika hana sau pujo kita nyo berkecil hati dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita nyo puput nyo mungkin hana dipuput lagi. Pakon itu biasa kita nyo hana sau boyu pihak tu puput. Dumno ka pembangunan lempuput lang apono hana mi boyu pi. Ha elu bermunli nyo yang akan timbul maka akan membinasakan juga hati kita nyo. Kemudian selanjutnya dimulai hati daripada hasad, dengki, rasa benciruan kepada orang lain. Tadagalan nikmat yang nabagok hana mangat. Susah tu wadagalan kelebihan yang nabagok. Nyo pun boleh tak boleh. Maka semayang kita nyo akan baik. Menyanyan hanapah nyo bermasalah juga semayang. Hampah ke semayang. Bahkan karena hati itu belum beli. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkul hikmi. Hanjutnya dalam hati kita nyo dendam. Dendam kepada orang yang pernah menzalimi kita nyo. Orang pernah dizalimi kita nyo hanya dendam kepada orangnya. Memang salah kok, memang salah orangnya dizalimi kita nyo, salah orangnya dipoh kita nyo, salah orangnya dicok harta kita nyo, tetap hana hak kita nyo untuk berdendam kepada orangnya. Maka jika sifat dendam dalam hati kita nyo hati golong suci. Walaupun tak semayang lagi kita nyo, mungkin semayang kita nyo akan sempurna. Walaupun sep syarat dan rukun, tapi sembahyang kita nyo kadang-kadang untuk kalian pahala sino hana lupa. Bahkan karena hati kita nyo matang main, hati kita nyo matang hanapah kepada saudara-saudara itu. Maka ursilun yang berbahagia daripada penumpuk cara yang dianjurkan oleh Hatim Al-Asam. Jadi singkat cerita lagi, kita nyo geyu pulih hati. Menyehati kita nyo hana puta ibadat. Ibadat itu kelah wajib, tapi dan ucap pahala sinu juro kira hana berempuk. Terus dalam buku boleh nyo tanagalan pahala semayang kita nyo hana. Bahkan hana pahala semayang, mayang hana busuk. Bahkan hana busuk semayang, tinggal ketungkul ide, tinggal kekenyo, tinggal kerja macam-macam tinggal kepada kegiatan-kegiatan ataupun kesibukan dunia. Nyantu yang bisa melalaikan kita nyo ursilun yang berbahagia. Maka oleh karena demikian, Hatim Al-Asam nempurno cara ibadat, cara semayang adalah dengan cara pelih hati ursilun yang berbahagia. Bahawa kaglih hati nyo akan tergerak kita nyo kepada ibadat. Sama dengan kesimpulan lagi. Bahkan kita nyo uronyo handik ta ibadat. Bahkan uronyo kita nyo watai semayang subuh handik lagi nyo tak beramai masjid. Bahkan watai melo handik biasa handik tak beramai lagi nyo masjid. Karena dalam hati kita nyo masih ada keinginan ini itu. Nah kesibukannya perlejak karena nyanti. Maka ketika keinginan itu kita minimalisir, maka dengan sendirinya masjid akan penuh. Dengan sendirinya ibadat-ibadat yang lain akan terpenuhi. Bahkan karena hati kita hanya melalui dengan pulain ursilun yang berbahagia. Mungkin orang mandang yang dapat Tuan sampaikan lebih dan kudu Tuan lagi mah.